Kak, tutup pintu dulu, kata mau podcast nih. Hai Justice Seekers, bersama saya Hasna Ramli dalam program acara Podpas, podcastnya Pengadilan Agama SOE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Hasnawati Ramli di program acara Podpas, podcastnya Pengadilan Agama SOE. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita orang nomor 1 di Peradilan Agama Wilayah Nusa Tenggara Timur, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, Bapak Dr. Randus Haji Damsir SHMH, bersama Ibu istri tercinta yang mendampingi Ibu Haja Andi Farida Damsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan mendampingi kami di sini. Jalan-jalan cukup jauh perjalanan. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini podcast kami. Terima kasih sudah berkunjung ke PSOE dan kami sangat bersyukur didatangi sama Bapak Ibu berdua menyempatkan hadir di acara kami ini. Ini masih momen Lebaran nih Ibu, Bapak minal aidin wal faizin. Maaf lahir batin. Gimana Bu kemarin Lebaran Idul Adhanya? Apa Lebarannya di mana? Masih di Surabaya apa di Makassar? Ada open house di rumah. Kemarin kami sekeluarga Lebaran di Banjarmasin. Oh malah di Banjarmasin. Karena sebenarnya saya kampung pertamanya Makassar, lalu kedua Banjarmasin. Kenapa? Iya. Karena saya lama berkarir di Banjarmasin. Benar. Jadi meniti karir pertama adalah di Kalimantan Selatan. Iya. Betul sekali Ibu. Saya lihat riwayat perjalanan karirnya Bapak justru staf CPNS-nya di Pengadilan Agama Kandangan. Iya, di Kalimantan Selatan. Berkarir mulai awalnya dari Kalimantan Selatan ya. Mungkin Bapak bisa cerita sedikit perjalanan karir Bapak mulai dari CPNS sampai bisa diangkat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang di Nusa Tenggara Timur. Alumni IAIN Alauddin waktu itu, sekarang Alauddin sudah menjadi universitas. Saya selesai dan wisuda tahun 1986. Di tahun yang sama di akhir tahun itu ada penerimaan pegawai. Waktu itu masih lingkungan Departemen Agama yang menerima waktu itu. Saya ikut mendaftar, alhamdulillah nyatakan lulus. Waktu itu ada 100 orang se-Indonesia, 20 diantaranya adalah yang mendaftar di PTA Makassar. Saya salah satu diantaranya. Nah, penempatan pertamanya itu di Kalimantan Selatan itu tahun 1987. Jadi ikut tesnya 86, SK kita terhitung tahun 1987 bulan Maret. Ditempatkan di salah satu pengadilan agama di Kalimantan Selatan, namanya Pengadilan Agama Kandangan. Di sana sebagai staf, tapi ketika itu masih staf, masih CPNS, dipanggil untuk ikut calon panitera pengganti dan nyatakan lulus, tapi tidak bisa di SK-kan sebelum PNS-nya. Nah, tahun 1989 keluarlah SK-PNS bersamaan dengan adanya keluar juga SK panitera pengganti.
Itu sejarah juga bagi saya, disumpah sebagai PNS Langsung dengan dilantik sebagai panitera pengganti. Masya Allah. Jadi langsung Nah, 6 bulan kemudian diangkat sebagai panitera kepala. Waktu itu masih panitera kepala, panitera kepala di Pengadilan Agama Barabai kelas 1B. Nah, berapa bulan kemudian nomenklatur berubah menjadi panitera sekretaris. Oke, Nah, menjadi panitera kepala, menjadi panitera sekretaris menyesuaikan Undang-Undang 7 1989 tentang peradilan agama. Saya di Pengadilan Agama Barabai itu sekitar 5 tahun. Lalu setelah itu dimutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin sebagai wakil panitera. Lalu tahun 1997 juga ikut tes jadi calon hakim. Alhamdulillah lulus. EDSK kan tahun 2000 menjadi hakim Pengadilan Agama Banjarmasin. Langsung di kelas 1A. Nah, dari Pengadilan Agama Banjarmasin 4 tahun kemudian 2005 tidak salah itu dipercayakan menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Martapura. 2 tahun di Martapura sebagai wakil, lalu dipromosi ketua Pengadilan Agama Rantau. Kurang lebih 4 tahun di sana. Pada tahun 2012 dimutasi menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Banjarmasin kelas 1A. 1 tahun lebih di sana itu dimutasi menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Medan. Kurang lebih 2 tahun di Medan, lalu dimutasi dan promosi menjadi ketua Pengadilan Agama Padang. 6 bulan di sana, lalu digeser lagi ke Makassar menjadi ketua Pengadilan Agama Makassar. Dari ketua Pengadilan Agama Makassar kurang lebih 2 tahun, lalu dipromosi menjadi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Jadi pertama hakim tingginya di Jayapura. Kurang lebih 1 tahun di sana, dimutasi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Tahun 2021 dipanggil, ada panggilan untuk ikut asesmen, asesmen dan fit and proper test untuk calon wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama. Alhamdulillah lulus. Dengan rankingnya urutannya agak bagus, jadi saya waktu urutan ketiga. Lalu tahun 2022 bulan Februari dimutasi dan promosi menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado. Kurang lebih 6 bulan di PT Manado, digeser kembali ke Banjarmasin sebagai wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Kurang lebih 3 bulan sampai 4 bulan. Masuk lagi dimutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai wakil ketua. Nah, ya di Jakarta sekitar 11 bulan, lalu dimutasi lagi menjadi wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Kurang lebih 6 bulan di Surabaya, alhamdulillah dapat promosi menjadi ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Itulah perjalanan singkatnya perjalanan karir saya. Alhamdulillah bisa ketemu lagi teman-teman di Kupang. Alhamdulillah bisa bergabung. Kamu merasa terhormat. Iya benar Ibu. Ini lihat dari perjalanan karir dari CPNS, dari Kalimantan, ada sampai Sumatera Utara, ke Medan, ke Jayapura. Ini kayak sudah sampai. Itulah perjalanan karir saya, singkatnya banyak ya, kesan dari beliaunya saja. Ya, jadi ketua pertama di NTT, bangga sekali kami bisa menerima. Ini kalau ini dari cerita perjalanan karir ke beralih ke keluarga, ini gimana dari masa kecil atau tadi Bapak lahir di Kalimantan? Bukan, saya dilahirkan di salah satu desa di Kabupaten Bone, di daerah Amali, di Desa Liliratan namanya. Bone Barat. Dan masa kecil saya di sana sampai tamat di Madrasah Sanawiyah. Jadi saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Itu banyak. Keluarga besar ya Bapak. Itulah perjuangan dari orang tua dengan anak yang 10 orang.
alhamdulillah bisa jadi manusia semua, jadi Allah. sukses semua sesuai dengan profesinya. Ada yang jadi swasta, ada yang jadi pegawai, dan alhamdulillah berhasil semua. Saya adalah anak ke-9 dan saya adalah anak ke-9 satu-satunya merantau. Karena tugas lalu lulus jadi CPNS ditempatkan di Kalimantan. Kalau saudara yang lain masih di Sulawesi Selatan, ada di Makassar, ada di Bone. Itulah. Jadi masa kecil saya dari desa dengan tamat sanawiyah, madrasah sanawiyah, lalu untuk lanjut ke Makassar. Jadi PGA-nya itu PGA 6 tahun di Gunung Sari. Sekarang menjadi ada model di Makassar saja sekolah saya. Dari situ masuk di IAIN waktu itu memilih fakultas syariah, dan setelah lulus itulah tadi tahun 86 selesai dan wisuda, dan tahun yang sama ada penerimaan pegawai di Departemen Agama untuk pengadilan agama. Alhamdulillah nyatakan lulus. Jadi nggak pernah nganggur. Jadi selesai tahun itu ikut tes waktu itu latihan CPNS. Jadi satu di antara 20 orang dari Sulawesi Selatan waktu itu. Jadi itu sudah pusat juga ya Pak ya? Ya sudah, di Kalimantan ya? Iya, kan waktu itu penempatannya kan nasional juga. Jadi kita tidak tahu mau tempatkan di mana, kita terima aja begitu. Dia sudah lulus jadi CPNS, sangat bersyukur. Jadi kemana ditempatkan nggak pernah berpikir kemana lagi. Dan alhamdulillah ditempatkan di Kalimantan Selatan. Waktu itu kan banyak, ada 20 itu, ada yang ke wilayah timur, ada ke wilayah Maluku, ada ke Papua atau di Rinjaya, ada ke wilayah Sulawesi sendiri dan ke Kalimantan. Nah, saya kebetulan dapat di Kalimantan Selatan. Satu-satunya dapat Kalimantan Selatan. Alhamdulillah. Disitulah awal perjalanan karir saya tadi di Pria Kandangan itu. Berarti memang dari kecil itu sampai beranjak dewasa itu di Makassar, di Sulawesi. Di Sulawesi. Baru setelah berkarir pindah ke Kalimantan, baru bergeser. Itu kalau untuk bertemu sama ibu nih pas kapan nih? Iya. Kebetulan ibu ini waktu itu masih saya kuliah, ibu ini masih ke SPG, ada orang tuanya berdekatan rumah dengan kita. Tetangga. Oh iya, tetangga aku idolaku. Dan di belakang baru tahu bahwa ternyata masih ada hubungan keluarga dengan ipar waktu itu saya. Iya. Jadi ketika melamar, ini kan keluarga ipar saya waktu itu. Mungkin ibu cerita. Saya dulu itu kenal sama bapak itu, dia tetangga sama ibu saya. Saya kan dibesarkan sama nenek, nggak tinggal sama ibu. Saya kan anak satu-satu. Oh, ini keluarga besar ini satu sendiri. Jadi saya biasa ke rumah ibu, katanya, itu ada tetangga orang Bone juga. Saya dukung kamu kalau kamu sama itu. Orang Bone. Oh iya, orang Bone kan nggak sama. Benar. Bapak saya namanya Andi Amir, keturunan dari masih Jenderal Yusuf. Yang dulu. Itu nenek saya itu keturunan Raja Bone. Iya. Banyak keluarga saya kawin dengan keluarganya waktu dia melamar itu, makanya keluarga saya ngomong yang iparnya dia itu katanya keturunan orang baik-baik katanya. Saya aja kawin sama kakaknya katanya ini. Diterima lah gitu. Itu di tahun berapa Bu nikahnya? 87 ya? 87. Lahir. Anak saya anak pertama kelahiran 88. Cowok. Jadi 87 itu langsung Bapak penempatan ini kan di Kalimantan. Jadi waktu itu saya sudah lulus tapi belum menerima SK. Waktu kawin tinggal menunggu penempatan di mana. Nah, jadi waktu ke Kalimantan Selatan saya itu sebenarnya pengantin baru. Tapi ibu hanya mengantar. Tidak langsung di sana karena guru. Saya kan dulu surat-surat perpindahannya untuk pindah ke antar provinsi ini kan. Provinsi setelah itu baru kembali lagi ke Kalimantan Selatan. Saya kan kuliah juga di Makassar belum selesai, jadi ya pulang pergi. Jadi titipan setelah ini saya kembali ke Kalsel, jadi titipan. Terus setahun mengikuti di sana di kan ada sistem otonom. Nggak boleh lagi lebih setahun untuk jadi titipan, nggak boleh. Jadi dibikinkan saya SK otonom. Ya makanya saya nggak bisa pindah lagi dari Kalsel itu. Jadi seputaran Kalsel. Sekarang masih berkarir juga? Baru-baru pensiun ini tahun ini.
Iya. Jadi sekarang fokus terus mendampingi suami ya. Dulunya enggak ikut, nanti dipanggil baru. Kalau ada kegiatan, ada Mayukti. Guru kan ada liburnya. Iya, liburnya banyak malah ibu. Iya, mana sebulan. Saya ya kalau sudah libur saya ke bapak. Kebetulan anak-anak saya itu semua dulunya mulai sekolah di Jawa semua. Jadi saya sendiri di Kalsel. Bapaknya di Sumatera, anak saya di Jawa, mamanya di Kalimantan. Tentang anak-anaknya berapa? Saya dengan keluarga ibu besar juga. dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama laki-laki, namun di umur 9 tahun meninggal di umur 9 Lahir tahun. 88. Jadi saya nikah 87, 87, 1 tahun kemudian, ya pas 12 bulan lahir anak pertama. Cuma meninggal di usia 9 tahun. Anak kedua lahir 92, tahun 1992, dan anak ketiga lahir 96. Anak kedua sekarang ini jadi kejaksa di Kejaksaan Negeri yang baru saja dapat promosi jadi kepala seksi di Kejaksaan Negeri baru Sulawesi Selatan. Sudah punya anak 2, jadi cucu ada 2 ya, suaminya juga kasih intel di Kejaksaan Negeri Wajo Sengkang Wajo. Anak ketiga yang bungsu dia alumni STPDN, sekarang di Pemkot Banjarmasin. Dulunya di Badan Keuangan Daerah. Lama di Jakarta sudah 6 tahun baru mutasi diminta untuk pindah ke Banjarmasin. Ya. Anak-anak lahir memang di anak pertama lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan. Anak kedua numpang lahir di Makassar. Waktu itu namanya masih Ujung Pandang. Mau melahirkan anak ketiga lahir di Barabai. Waktu saja jadi Pansek di Universitas Gatasi di Jadi Barabai. 3 anak tuh beda-beda tempat semua. Panjang dan banyak juga sudah di tempat-tempat karirnya, tempat-tempatnya jauh-jauh, anaknya juga menempat ini lahirnya di tempat yang berbeda semua. Alhamdulillah. Biasanya berkumpul home base-nya di Makassar apa di Banjarmasin? Ada 2 sebenarnya, itu tadi ada 2, kadang-kadang di Makassar, kadang-kadang di Banjarmasin. Kadang-kala juga di tempat tugas Bapak. Kadang-kadang di tempat tugas. Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ya. Itu kita kumpul Jakarta. Jadi anak-anak lebaran Jakarta, lebaran Idul Fitri. Bapak sebagai wakil Jakarta, saya wakil KPTA Jakarta. Jadi anak kumpul Jakarta. Itulah. Jadi kalau cerita dari ini panjang juga ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Bu, lain waktu. Mungkin ini terakhir nih Bu, kesan Ibu pertama kali nih datang ke SOE, mulai dari perjalanannya yang berliku-liku, yang cukup panjang juga, gimana kesannya sampai di kota SOE ini, sampai di pengadilan kami ini. Kalau perjalanannya sih nggak kaget. Karena di kampus saya juga malah lebih ekstrim lagi daripada di sini. Kelok-kelok kalau di kampus saya itu kayak nomor 8 bersusun gitu. Lebih ekstrim lagi. Dari sini saya santai aja. Ya nggak kaget, dan ini PA SOE kayak yang terbaik kali di sini. Amin. Kunjungannya bagus. Kantornya juga bagus, sambutannya bagus. Iya, kesan di sini. Jadi sebelum saya mulai tugas di PT Kupang, kan sudah banyak informasi sebenarnya tentang Nusa Tenggara Timur. Termasuk yang pimpinan yang saya gantikan, Pak Ilham itu sebenarnya kan pernah sama-sama saya hakim tinggi di Jayapura. Jadi sudah banyak tahu tentang bagaimana PTA dan Satker yang ada di bawahnya di Nusa Tenggara Timur, termasuk Ibu Sispa, itu aja sudah pensiun di PT Jakarta, termasuk yang waka PTA pertamanya di sini Pak Hanifah itu kan
Ketua Sarabaya. Iya, dekat juga. Oh, iya. Sekarang sudah Ketua PT Yogyakarta. Iya, benar, ganti Ibu Susi. Ada Pak Syuhada, ada Ibu Hasnawati, ada Iya. Ibu Muhaya, yang semua yang pernah wakil di sini, Di PT yang Alfa. pernah tugas ini hakim Benar. tinggi pun banyak yang Iya. pernah kita kenal baik dan bercerita tentang Nusa Tenggara Timur. Jadi apa yang kesan yang para yang mulia itu ceritakan, ya itulah memang keadaan sebenarnya yang kita rasakan juga di PT Akupan. Nah, PASOE ini adalah satker yang pertama kali saya kunjungi secara resmi. Masya Allah. Setelah saya bertugas Bangga. jadi KPT Akupang. Alhamdulillah kesan saya, ya alhamdulillah sebelum saya datang kan saya sudah buka-buka websitenya itu. Oh ini kok kantornya, mulai halamannya kok unik sekali, berwarna-warni itu, alhamdulillah. Jadi apa kesan yang pertama setelah masuk itu? Jadi sebenarnya kalau kita kesan pertama yang masuk di satu satker kita baru datang itu, apakah pembangunan zona integritas berjalan atau tidak, itu terkesan gimana kerapiannya, gimana kebersihannya, bagaimana kedisiplinannya, itu terasa sekali. Alhamdulillah PSO ini setelah saya keliling-keliling tadi memang salah satu satker mungkin sudah layak lah, sudah layak untuk meraih predikat yang mana WBK. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman di sini apa yang sudah ada sekarang ini betul-betul dipertahankan. Dan saya di mana-mana bertugas itu saya meminta teman-teman banyaklah kita bersyukur, ya insya Allah mana kita pandai bersyukur, azidan lakum kata dalam Quran kan, nikmat itu paling akan ditambahkan. Termasuk sering saya pesankan itu dan selalu saya pesankan itu di masa saya bertugas itu, jagalah integritas kita, karena ini barang mahal. Dan selalu saya sampaikan bahwa jangan berpikir untuk diri sendiri. Masalah integritas itu sudah harga mati dan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi, harus punya integritas yang tinggi. Karena satu saja yang kena hukuman, apapun namanya bentuk hukumannya, itu akan berpengaruh pada satker. Apakah mau diusulkan WBK atau setelah mendapatkan WBK, AWBN dan seterusnya, itu ya pasti akan berpengaruh. Bukan merugikan diri sendiri, tapi merugikan lembaga, merugikan orang banyak. Ya. Itulah pesan yang sering saya sampaikan mana saya bertugas. Ya, ya. Kami juga diusulkan Bu Bapak sebagai untuk WBK ini mohon bimbingannya kepada kami sebagai anak satker dari PT Akupan. Terima kasih Bapak atas waktunya, Ibu. Mungkin di lain kesempatan lagi dapat berkunjung kami ke sini kembali dan kita bisa share lebih banyak lagi ilmu dari Bapak Ibu. Demikian Justice Seekers, program acara podcastnya Pengadilan Agama SOE, mengenal lebih dekat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Saya Hasnawati Ramli, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama SOE bergerak cepat melayani masyarakat.